Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Caprico akan mempresentasikan hasil dari ujian tengah semester kami, yaitu pembuatan dari pemrograman game yang berjudul Polywolf. Berikut, di sini role-nya kami terdiri dari dua orang yang dalam satu tim ini dibagi fokus menjadi dua. Untuk dari ide pembuatan game ini sendiri terinspirasi dari game RPG yang dinamika dan materialnya dari Polygon dengan menggunakan aset Polygon yang dirangkai sedemikian rupa, sehingga pembuatan game ini dapat mengusung tema RPG 3D Adventure yang bersudut pandang third person dan juga bisa diganti menjadi first person. Untuk pengerjaan game ini terdiri dari dua orang yang terbagi dari dua tahapan, yaitu Ahmad Faisal sebagai fokus pada program dan coding, kemudian saya Masuk Caprico sebagai level designer dan juga pembuatan terrain di game ini. Lanjut, pada alur pembuatan, pertama-tama kami membuat karakter terlebih dahulu. Dalam desain karakter, movement, AI, dan juga move point. Untuk pembuatan terrain, pada alur kedua, kami mendesain terrain, input modal, dan juga Sky. Terus kami berlanjut pada pembuatan UI berdasarkan dari desain UI dengan coding, dan juga lanjut berikutnya pada gameplay demo. Baiklah, kita langsung pada alur yang pertama dalam pembuatan karakter. Untuk karakter dalam game ini, karakter utamanya adalah player menggunakan sudut pandang sebagai seekor serigala yang mencari makanan yang berupa daging di sepanjang perjalanan. Untuk senjata dari player berupa sebuah pedang yang dipegang di mulutnya. Untuk karakter nanti bisa dipilih menjadi dua karakter. Itu akan masuk pada menu challenge. Yang berikutnya, dalam pengembangan game ini, pengembangan karakter dalam tahap awal, fitur karakter hanya dapat menyerang dan berjalan serta melompat saja. Ya, pada karakter development akan terdiri pada tiga karakter utama dalam game ini, yaitu pertama ada serigala merah sebagai musuh utama dari serigala biru. Sementara itu serigala biru sebagai tokoh utama game. Dan juga akan ada karakter tambahan seperti rekan dari serigala biru, yaitu serigala hijau yang akan membantu melawan serigala merah. Berikutnya, pada alur pembuatannya, kami mendesain awal yaitu desain terrain dan juga menggunakan polygon tekstur. Setelah itu kami menggunakan input Vegetation Pro, yaitu input modal dan juga Sky. Berikutnya ada desain itemnya seperti ini, dan juga desain dari fitur terrainnya seperti fitur poin dalam pengumpulan daging. Terus ada juga fitur upgrade untuk item dari senjata karakter utama yang akan di-upgrade apabila mengumpulkan poin dalam jumlah tertentu. Selanjutnya ada desain UI. Tampilan UI dalam game akan seperti ini tampilan awalnya yang terdapat pada menu awal, yaitu New Game, About, dan Quit. Dalam tampilan About akan seperti ini desain UI-nya yang akan menceritakan trivia dari game ini dan juga penjelasan tentang konsep game ini. Setelah itu, tampilan UI ketika game over. Game over akan menampilkan high score dan juga back to menu. Pada desain ini, player akan ketika player kehabisan waktu dalam mengumpulkan item-item di game, maka akan muncul game over ini. Berikut adalah tampilan dari timeline UI-nya. Pertama, tampilan awal menunya, terus new game, masuk ke penjelasan tentang game, about, terus ada quit untuk keluar dari game. Selanjutnya, ada highlight dari gameplay-nya seperti ini. Player akan bermain sebagai serigala biru yang akan melawan serigala merah dan juga mengumpulkan item-item dalam game. Berikut ada challenge yang bisa kami tuntaskan adalah mode kamera, yaitu dari awal third person bisa menjadi first person dengan menggunakan tombol X untuk menggantinya dan juga untuk sebaliknya yaitu tombol Z. Dan juga challenge berikutnya ada juga pemilihan karakter. Di sini di awal sudah dijelaskan bakal ada dua karakter, yaitu yang serigala biru dan juga serigala hijau. Di sini dapat dipilih sebelum player mulai game. Selanjutnya ada juga nature starter kit. Di sini untuk menyesuaikan dengan tema, kami menggunakan starter kit yang low poly. Jadi menyatu dengan environment dari gamenya. Yaitu ada collectible item berikutnya. Di sini
player yang pertama awalnya langsung memegang item berupa senjatanya, sekarang harus dikolek dulu di dalam terrain. Jadi player akan menuju pada pedang yang ada di terrain, terus pedang itu akan masuk pada inventory. Sementara itu collectible item lainnya adalah berupa daging yang merupakan hitungan poin. Pada menu inventory, pertama awal backnya akan kosong, tapi ketika player sudah mengambil pedang yang ada dalam terrain, maka akan langsung masuk ke dalam inventory. Dan player bisa memilih untuk menggunakan inventory tersebut dengan menggunakan tombol R sebagai menggunakan pedang. Dan juga inventory tersebut akan level up apabila karakter sudah mencukupi poin yang dikumpulkan. Baiklah, mungkin sekian saja presentasi dari game kami. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya Ahmad Faisal Abdullah akan melakukan live coding terhadap challenge yang pertama, yaitu untuk yang collectible item, lalu kemudian ditampilkan back, dan kemudian yang kedua yaitu gunakan collectible item tersebut. Nah, untuk kedua challenge ini saya menggabungkannya menjadi satu fungsi saja. Untuk fungsinya sendiri, ketika sword poinnya lebih dari 0, maka pedang pertama akan aktif. Nah, untuk mengupgrade-nya maka diperlukan skor biasa saja. Untuk skornya saya menjadikannya kira-kira 150 saja, yang akan membuat pedang keduanya aktif, atau pedang pertama itu menjadi upgrade ke pedang kedua. Oke, langsung saja kita ke deklarasi game objeknya. Yang pertama saya membutuhkan game object dari pedang pertama tersebut. Sword level 1. Nah, selain itu saya juga membutuhkan yang keduanya. Lalu untuk game object dari inventory terkait. Game object inventory. Nah, selain inventory, saya juga membutuhkan game object untuk slot-slot terhadap sword level 1 dan juga sword level 2. Public game object slot 1, lalu slot 2. Nah, selain game object ini, saya juga memerlukan dua deklarasi lainnya, yaitu pertama ada score dari script collect star, lalu kemudian the sword dari script collect sword. Nah, untuk collect star tadi, ini collect star, saya menggunakan trigger, di mana apabila kedua objek tersebut bersentuhan, maka skornya bertambah 50. Hal tersebut serupa dengan collect sword, atau untuk mendapatkan skor sword yang pertama, di mana jika bersentuhan, maka triggernya akan aktif dan swordnya akan bertambah 50. Oke, langsung saja. Saya membuatnya fungsi di bawah, maka dari itu fungsi tersebut perlu dipanggil pada update. Untuk nama fungsinya saya memberi nama show inventory saja. Show inventory. Oke, dilanjutkan dengan pembuatan fungsi terkait di bawah. Private, lalu void, lalu show inventory. Oke. Seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk mendapatkan pedang pertama, maka skor the sword diperlukan lebih dari 0 untuk mengaktifkan game object dari pedang tersebut, lalu mengaktifkan slot pada inventory nantinya. Berarti, jika if the sword lebih dari 0, maka slot 1 pada inventory nanti menjadi aktif, aktif dengan true. Lalu jika input get key
down. Untuk tombolnya saya menggunakan keycode tombol R saja. Jika tombol R ditekan, maka sword level 1 set aktif dengan true menjadi aktif. Oke. Nah, untuk memanggil pedang pertama, menampilkannya slot pada inventory telah selesai. Selanjutnya yaitu untuk mengupgrade pedang tersebut serta menggunakannya dengan tombol if the score, jika skornya lebih dari 150, maka targetnya di sini adalah 200 karena setiap mengambil poin itu skornya menjadi bertambah 50. If the score lebih dari 50, maka slot 1 pada inventory menjadi set aktifnya fase mati. Lalu slot 2 set aktif sama dengan true. Nah, tak lupa juga swordnya, sword level 1 tadi kita matikan, set aktif menjadi fase. Oke. Untuk menggunakan dari pedang kedua tersebut, saya mau memakai penggunaan get key down juga. Maka if jika inputan get key down, tombol yang ditekan saya memberikan tombol R saja atau D saja, keycode D, maka sword level 2 menjadi set aktif true. Oke, pedang kedua juga telah dapat digunakan dengan menekan tombol T. Baik, untuk pedang sudah dapat digunakan, upgrade-nya juga, berarti yang kurang sekarang inventory. Untuk inventory, saya menggunakan sesuai challenge saja dengan menekan tombol F12. Maka if jika input get key down, di mana tombolnya tersebut keycode F12 titik F12, aduh, kurungnya terlebih. Jika F12 ditekan, maka inventory set aktif sama dengan true. Inventory telah dapat terlihat. Nah, untuk lebih nyaman membuka inventory, maka saya hentikan saja waktu di gamenya menjadi time scale menjadi 0F mati. Oke, untuk menutup inventory-nya saya menggunakan tombol berbeda. Maka dari itu, jika input get key down dengan tombol keycode sama dengan F11, oke, F11, maka inventory menjadi set aktif false, dan kemudian waktu time scale berjalan normal 1F. Oke, baik. Untuk deklarasi sudah.
Pemanggilan fungsi diupdate, show inventory sudah, pembuatan fungsi sudah. Apabila stewardnya lebih dari 0, maka satu aktif. Pedang bisa dipakai, upgrade-nya ketika lebih dari 150. Tombol aktifkan inventory F12, matikan inventory F11. Oke, sekian dulu live coding yang dapat saya lakukan untuk menjelaskan collectible item, menampilkan bag, serta menggunakan item tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakapriko akan melakukan live coding untuk melakukan pemanggilan game objek pada pergantian kamera TTP ke FPP dan juga sebaliknya. Di sini untuk langkah awalnya saya akan melakukan untuk pemanggilan game objeknya. Yang pertama TTP. Selanjutnya pemanggilan objek untuk bagian FPP-nya. Setelah itu, berikutnya merupakan pemanggilan fungsi dari cam-nya, yaitu switch cam di sini. Baiklah, berikut untuk bagian body fungsinya. Kita buat dulu private void. Terus switch cam-nya masuk pada inputannya. Di sini input, terus get key down. Key-nya ini kita buat pertama yaitu Z. Terus di bawahnya kita masukkan untuk TTP awalnya false. Aktifnya false. Terus pada FPP kita bikin true. Set aktif true. Oke. Nah, itu input keduanya. Untuk mengembalikan cam-nya kita masukin lagi yang sama input get key down. Terus code-nya yaitu X di sini. Sama seperti yang di atas, TTP-nya kali ini kita bikin true. Set aktif, terus dalam kurung kita bikin true. Terus untuk FPP-nya di bawah kali ini false. Baiklah, sekian dari live coding saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Faisal Amrullah akan menjelaskan demo game dari project game yang telah kami buat. Nah, oke, langsung saja kita play gamenya. Dapat terlihat ketika main menu dibuka, maka otomatis link twin akan berfungsi. Yakni terdapat pada logo Polywolf dan juga beberapa menu di bawahnya. Untuk animasi lain menggunakan animator biasa yang terdapat pada tombol ketika di-highlighted dan juga ketika tombol ditekan. Untuk menu terdapat 3 buah tombol. Yang pertama ada New Game, lalu About, dan Quit. Oke, kita coba dulu About. Nah, sebelum masuk ke About tadi, dapat terlihat loading screen telah di-custom dengan menggunakan gambar screenshot. Dan juga ada bar loading screen terdapat pada kanan bawah yang berfungsi sebagaimana mestinya. Beralih ke About. Untuk About terdapat logo About dan juga penjelasan sederhana dan 2 tombol, yakni Continue untuk langsung ke game dan juga Back untuk kembali ke menu utama. Oke, kita tekan Back dulu. Selanjutnya kita tekan New Game.
Oke, untuk new game, sebelum gamenya dimainkan, ada scan untuk pemilihan karakter terlebih dahulu. Dan juga ada tombol back untuk kembali ke main menu. Untuk pemilihan karakter, terdapat dua serigala. Yang pertama ada yang biru dengan nama Diamond, dan juga yang hijau dengan nama Emerald. Untuk demo ini, kita menggunakan Diamond saja. Oke, dapat terlihat di sini. Untuk main kameranya juga terdapat dua buah sesuai challenge. Yang pertama ada FVP, dan juga yang kedua ada TTP. Oke, untuk penerapan challenge lainnya terdapat pada inventory. Untuk inventory ini, agar lebih nyaman melihatnya, maka saya menghentikan waktu game, sehingga menu item di inventory lebih leluasa. Beralih ke inventory, dapat terlihat inventory di sini masih kosong karena belum ada item the sword ataupun the score yang telah didapatkan. Untuk mendapatkan item the sword, maka hanya perlu mendapatkan skor lebih dari 0. Untuk setiap sword yang didapatkan atau pedang putih yang didapatkan di kanan, maka the sword akan bertambah 50, otomatis pedang level 1 akan meningkat. Oke, kita pedang pertama yang lengkap. Dapat terlihat untuk itemnya sudah tersedia di inventory. Untuk menggunakan item ini, maka kita hanya perlu menekan R. Oke, pedangnya sudah aku pakai. Tantangan untuk memainkan ini adalah untuk dapat poin ini. Maka ada AI adalah yang akan membantu kita menyerang pedang. Berikutnya itu untuk mengupgrade pedang. Untuk mengupgrade pedang, kita memerlukan skor lebih dari 150. Oke, ketika skornya lebih dari 150, maka otomatis pedang level 2 akan terbuka di inventory, otomatis terupgrade. Untuk menggunakannya kita menekan tombol P. Gameplay sederhana dari game ini yakni kita mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya sebelum waktu berakhir. Kita juga dapat lari di sini. Juga karakternya juga dapat berjalan. Mungkin itu dulu gameplay sederhana dari game kami. Untuk gameplaynya sendiri, untuk tampilan gameplaynya sendiri sudah terdapat tampilan real time score, di mana skor ini adalah skor tertinggi yang telah diberikan selama game. Dan juga terdapat tombol back. Oke, sekian dulu. Terima kasih.